Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 yang beranggotakan saya Nabila Khairunnisa dengan NIM 20218091 dan teman saya Syala Nadia Laila Tulfi dengan NIM 2021893 akan membahas mengenai kurikulum 2006. Yang pertama, kita akan membahas bagaimana pengertian KTSP. Yang kedua, prinsip-prinsip pengembangan KTSP. Dan yang ketiga, komponen-komponen KTSP. Dan yang keempat, mengetahui bagaimana penyusunan komponen. Yang pertama, pengertian KTSP. Dalam definisi singkatnya, KTSP adalah kurikulum operasional yang disusun, dikembangkan, dan dilaksanakan oleh setiap satuan pendidikan dengan memperhatikan standar kompetensi dan kompetensi dasar yang dikembangkan Badan Standar Nasional Pendidikan atau BNSP. Dalam definisi lengkapnya, KTSP adalah suatu ide tentang pengembangan kurikulum yang diletakkan pada posisi yang paling dekat dengan pembelajaran, yakni sekolah dan satuan pendidikan, pemberdayaan sekolah dan satuan pendidikan dengan memberikan otonomi yang lebih besar, di samping menunjukkan sikap tanggap pemerintah terhadap tuntutan masyarakat juga merupakan sarana peningkatan kualitas, efisien, dan pemerataan pendidikan. KTSP merupakan salah satu wujud reformasi pendidikan yang memberikan otonomi kepada sekolah dan satuan pendidikan untuk mengembangkan kurikulum sesuai dengan potensi, tuntutan, dan kebutuhan masing-masing. Yang kedua, prinsip-prinsip pengembangan KTSP. Yang A, berpusat pada potensi, perkembangan, kebutuhan, dan kepentingan peserta didik dan lingkungannya. Jadi, kurikulum dikembangkan berdasarkan prinsip bahwa peserta didik memiliki potensi sentral untuk mengembangkan potensinya agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Yang B, beragam dan terpadu. Kurikulum dikembangkan dengan memperhatikan keragaman karakteristik peserta didik, kondisi daerah, dan jenjang serta jenis pendidikan tanpa membedakan agama, suku, budaya, dan adat istiadat, serta status sosial ekonomi dan gender. C, tanggap terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Jadi, kurikulum dikembangkan atas dasar bahwa ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni berkembang secara dinamis. Oleh karena itu, semangat dan isi kurikulum mendorong peserta didik untuk mengikuti dan memanfaatkan secara tepat perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Yang D, relevan dengan kebutuhan kehidupan. Pengembangan kurikulum dilakukan dengan melibatkan pemangku kepentingan untuk menjamin relevansi pendidikan dengan kebutuhan kehidupan, termasuk di dalamnya kehidupan bermasyarakat, dunia usaha, dan dunia kerja. E, menyeluruh dan berkesinambungan. Substansi kurikulum mencakup keseluruhan dimensi kompetensi, bidang kajian, ilmu, dan mata pelajaran yang direncanakan dan disajikan secara berkesinambungan antara jenjang pendidikan. Yang F, belajar sepanjang hayat. Jadi kurikulum diarahkan kepada proses pengembangan, pembudayaan, dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat. Dan yang terakhir, seimbang antara kepentingan nasional dan kepentingan daerah. Kurikulum dikembangkan dengan memperhatikan kepentingan nasional dan kepentingan daerah untuk membangun kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang selanjutnya ada komponen-komponen KTSP. Yang pertama, visi, misi, dan tujuan pendidikan tingkat satuan pendidikan. Yang dimaksud di sini adalah penyusunan visi satuan pendidikan harus memenuhi yang pertama, berorientasi ke depan, yang kedua, dikembangkan bersama oleh seluruh warga sekolah, yang ketiga, merupakan perpaduan antara langkah strategis dan sesuatu yang dicita-citakan. Yang keempat, dinyatakan dalam kalimat yang pada bermakna tidak lebih dari 25 kata.
Yang kelima, dapat dijabarkan ke dalam tujuan dan indikator keberhasilannya. Yang keenam, berbasis nilai dan mudah diingat. Dan yang terakhir, membumi atau kontekstual. Dalam pengembangan visinya, kepala sekolah harus mampu mendayagunakan kekuatan-kekuatan yang relevan bagi kegiatan internal sekolah. Kekuatan-kekuatan tersebut dapat dibagi dalam dua kelompok. Pertama, kekuatan yang berhubungan dengan apa yang sedang berlangsung di sekolah. Kedua, kekuatan yang berhubungan dengan klien pendidikan, yaitu latar belakang sosial, aspirasi keuangan, sumber-sumber masyarakat, dan karakteristik lingkungan. Yang B, tujuan kurikulum tingkat satuan pendidikan. Dalam pengembangan KTSP, satuan pendidikan harap mampu menyusun program peningkatan umum yang mencakup tujuan, sasaran, dan target yang akan dicapai untuk program jangka pendek maupun jangka panjang. Tujuan pendidikan dasar adalah meletakkan dasar kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, setiap keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut. Yang ketiga, menyusun kalender pendidikan. Kalender pendidikan adalah pengaturan waktu kegiatan pembelajaran peserta didik selama 1 tahun ajaran. Kalender pendidikan mencakup permulaan tahun ajaran, minggu efektif belajar, waktu pembelajaran efektif, dan hari libur. Dan yang keempat, struktur muatan KTSP. Struktur muatan KTSP mencakup mata pelajaran, muatan lokal, kegiatan pengembangan diri, pengaturan beban belajar, kenaikan kelas, penjurusan, dan kelulusan, pendidikan kecakapan hidup, pendidikan berbasis keunggulan lokal dan global. Dan yang kelima itu silabus. Silabus adalah rencana pembelajaran pada suatu dan atau kelompok mata pelajaran atau tema tertentu yang mencakup mata standar, kompetensi, kompeten dasar, materi, pokok atau pembelajaran, indikator, penilaian, alokasi waktu, dan sumber bahan alat belajar. Silabus merupakan penjabaran substansi kompetensi dan kompetensi dasar ke dalam materi pokok atau pembelajaran. Yang keenam, rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. RPP adalah rencana yang menggambarkan prosedur dan pengorganisasian pembelajaran untuk mencapai suatu kompetensi dasar yang ditetapkan dalam standar isi dan dijabarkan dalam silabus. Yang ketujuh, pengembangan diri. Pengembangan diri adalah kegiatan yang bertujuan memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengembangkan dan mengekspresikan diri sesuai dengan kebutuhan, bakat, dan minat peserta didik sesuai dengan kondisi sekolah. Yang kedelapan, ketuntasan belajar. Ketuntasan setiap indikator yang telah ditetapkan dalam suatu kompetensi dasar berkisar antara 0 sampai 100%. Kriteria ideal ketuntasan untuk masing-masing indikator 75%. Dan yang kesembilan itu kenaikan kelas dan kelulusan. Kenaikan kelas dilaksanakan pada setiap akhir tahun ajaran dengan kriteria yang diatur oleh masing-masing direktorat teknis. Dan yang terakhir, pendidikan kecakapan hidup. Pendidikan kecakapan hidup dapat merupakan bagian integral dari pendidikan semua mata pelajaran atau berupa paket modul yang direncanakan secara khusus. Pendidikan tersebut dapat diperoleh peserta didik dari satuan pendidikan formal maupun informal. Yang terakhir yaitu komponen penyusun KTSP. Tahapan kegiatan penyusun komponen KTSP secara garis besar meliputi penyiapan dan penyusunan draft, review dan revisi, serta finalisasi. Langkah yang lebih perinci dari masing-masing kegiatan diatur dan diselenggarakan oleh tim penyusun. Namun demikian, pada bagian ini dicontohkan langkah-langkah kegiatan penyusun dan pengembangan komponen KTSP, yaitu yang pertama, perumusan dan penetapan visi dan misi sekolah. Dalam perumusan visi dan misi sekolah, kepala sekolah harus memahami terlebih dahulu potensi sekolah, daya dukung, serta kelemahan-kelemahan dan tantangan yang dihadapi. Di samping itu, dalam perumusan visi dan misi sekolah, kepala sekolah harus memiliki wawasan yang akan dicapai. Kemudian yang selanjutnya, berdasarkan visi dan misi sekolah, dirumuskan tujuan pendidikan sekolah. Sekolah harus merumuskan program peningkatan mutu yang mencangkup tujuan pendidikan, sarana dan target yang akan dicapai dalam program jangka pendek maupun jangka panjang. Tujuan pendidikan di tingkat sekolah ini dijalankan sebagai acuan dalam pengembangan kurikulum. Dan yang terakhir yaitu menyusun struktur dan beban belajar peserta didik. Sekian presentasi dari kelompok 11. Untuk teman-teman, apakah ada yang ditanyakan?
Yang ingin bertanya bisa diketik di kolom chat ya, teman-teman. Sepertinya tidak ada yang ditanyakan. Sekian dari kelompok 11, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.